Udah. Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena telah tiba waktunya, kita akan memulai ibadah GBS Firdaus Bandung hari ini, Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti ibadah ini, baik yang mengikuti secara langsung dan secara tunda online. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu, nyanyian Yesus yang kekasih. Satu yang hiburkan saya, Yesus yang kekasih, penebus yang tolong dengan segera, Yesus yang kekasih. Kalau penggoda datanglah, dia jalan di sisi kita, betapa manislah dia, yang kekal. Dari awal Tuhan dengar tangisan hatiku, Yesus yang kekasih. Yang kekasih, jika datang pencobaan, segera dia utus malaikatnya, lindungi dalam naungnya, yang kekasih. Kalau penggoda datang, nanti iman berdoa jalan di sisi kita, betapa manislah dia, kekasih. Haleluya Bapa. Haleluya Allah yang kudus. Itulah Tuhan sinandung kami kepadamu. Kami sinandungkan dengan iman kami, karena Tuhan sudah mengangkat kami, sudah menjamah kami, membuka mata kami bahwa Engkaulah Bapa yang kudus, Bapa yang kasih di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terimalah sinandung-sinandung kami Tuhan, baik yang kami sinandungkan akan datang juga. Tuhanlah menerima. Berkati kami semua yang sudah datang sekarang,
Baik yang belum datang Tuhan, berkatilah Bapa. Apa yang Kau taburkan bagi kami Tuhan, itulah wujud pribadi-Mu bagi kami, untuk mendasarkan kami, biar bisa kami selalu di dalam hidup kami bersenandung untuk bagi-Mu, berusaha ukur, mengucap ukur karena Tuhan sudah mengangkat kami dari milik-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkatilah kami, berkati semua pelayan-pelayan daripada Engkau, biar benar-benar kami Tuhan dari sehari ke sehari boleh menenangkan hati-Mu. Dan juga saudara kami Tuhan, sekarang Tuhan, ada Tuhan kami jauh tadi Tuhan, ada suatu Tuhan yang kurang sehat, sembuhkan Tuhan dengan bilur-bilur-Mu, darah-Mu Tuhan menyucikan Tuhan dalam tubuh jiwa Tuhan. Tapi bilur-bilur Yesus menyembuhkan dia, biar pulang dari tempat ini menerima kesehatan dia. Mujizat-Mu terjadi bagi saudara kami itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Layakkanlah kami untuk menerima berkat-Mu, layakkan kami menerima semua dan juga Tuhan tubuh dan darah-Mu, layakkan kami biar kami menyatu dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami mohon hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya Tuhan, amin. Kita angkat puji-pujian bagi Tuhan, nyanyian firman-Nya air kehidupan. Ya. Firman air kehidupan. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian ya waktu Tuhan, bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Dari awal waktu Tuhan, kita bagi berdiri. Jangan sesali keadaan.
indah pada waktu. Sekali lagi turun tangan dari awal. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia menegakkannya. Segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Wanita cacat kor lembu. Haleluya. Turunkan tangan. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah. Semua akan indah pada waktunya. Kita berdoa, benar Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus semua ada waktunya. Dan Tuhan membuat indah semua pada waktumu Tuhan. Semua pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, pencobaan, duka, dan juga berbagai-bagai hal yang membawa kami kepada penderitaan dan pilu, terutama di masa pandemi ini Tuhan, yang merupakan pencobaan atas seluruh dunia. Tapi kami yakin umat-Mu, jemaat-Mu, biji mata-Mu akan mendapat perlindungan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, penjagaan dari Tuhan. Dan Engkaulah Gembala Agung yang melindungi kami, domba-domba-Mu, dan senantiasa menuntut kami dengan tongkat gembala, dengan penuh kuasa. Begitu juga kami datang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami menanti-nantikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa menjawab berbagai persoalan hidup kami, sanggup menghapus air mata kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia yang baru mengikuti ibadah ini, baik yang baru hadir di tempat kita ibadah dan juga yang mengikuti secara online, baik tunda dan langsung. Kami ucapkan selamat menikmati ibadah dan pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan mendengarkan dari kitab Wahyu pasal yang kelima. Ya, Wahyu pasal 5. Ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-5 ayat 5 sampai yang ke-6. Ya, ini mengenai Tuhan Yesus disamakan dengan anak domba dan singa dari suku Yehuda. Ya, jadi ini adalah tangisan seorang hamba Tuhan yang bernama Yohanes di Pulau Patmos
ketika dia melihat sebuah buku atau sebuah gulungan kitab dan disegel atau dimeterai sehingga tertutup. Ya, kalau tertutup berarti tidak bisa dibaca, tidak tahu isinya. Lalu Yohanes menangis bukan karena dia dibuang di pulau Patmos yang gersang, ya, tetapi dia menangis karena buku atau kitab itu tertutup, ya, tertutup. Dan waktu dia menangis, maka datanglah firman Tuhan kepadanya mengatakan bahwa anak domba, ya, tunas Daud, ya, kemudian itulah Tuhan Yesus, singa dari suku Yehuda, dia yang layak membuka gulungan kitab. Mari silakan dibaca Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai 6. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Ya, jangan menangis. Terus, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. ya, singa dari suku Yehuda, dia layak membuka gulungan kitab itu. Terus, maka aku melihat di tengah-tengah tahta itu dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. nah, ini anak domba, ya, di beberapa tua-tua, 4 jam itu tahta Allah, anak domba, ada gulungan kitab termeterai yang ditangisi. Ya, terus terus. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, itulah dulu pembacaan kita mengenai kitab yang tertutup, yang tertutup. Terapa? Tadi persamaannya tertutup apa? Hah? belum 5 menit ya. Tertutup sama dengan termata dimeterai, ya, disegel, ya. Jadi karena termeterai, tersegel, maka tidak bisa dibuka dan tidak bisa dibaca isinya. Sedangkan masa depan gereja Tuhan, masa depan dunia ada pada 7 meterai, ya. Ada pada mana? 7 meterai. Nanti meterai pertama, kedua, keempat, kelima, begitu selesai meterai ke-7 langsung disusul dengan sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ya. Nah, saudara, jadi ini yang akan kita dengarkan dulu, ya, mengenai anak domba, ya, anak domba, tapi bergelar juga singa dari suku Yehuda. Kalau singa itu dikenal dengan raja, ya, raja. Raja hutan apa ya? Hah? Kalau raja hutan kelinci apa? Hah? Raja hutan apa? Makanya kalau singa itu dicancaknya, kasih apa namanya itu, tempatnya kalau di kebun binatang itu super kuat, ya, karena berbahaya, ya, itu singa, ya. Jadi Yesus di sini disamakan seperti singa dari suku Yehuda. Dia memang adalah raja. Amin. Raja, ya, raja di atas segala raja. Dia raja di atas segala raja. Tapi walaupun dia raja, dia adalah anak domba. Ya, dia adalah anak domba.
Anak domba itu bicara soal kelembutan, kelemah lembutan. Ya. Dan pengorbanan. Pengorbanan. Ya. Kalau di Israel zaman perjanjian lama, kalau ada orang berbuat dosa, maka harus dipersembahkan domba di atas mesbah. Ada ini domba. Ya. Darahnya dipercikan pada mesbah. Dengan demikian nanti akan mengadakan pendamaian. Sebab Alkitab mengatakan tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Israel itu nggak tahu berapa juta penduduknya, mulai dari sejak zaman Musa sampai pada Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Bahkan sampai sekarang Israel masih melakukan korban-korban seperti itu. Ya, karena mereka belum percaya kepada Yesus, masih menggunakan hukum Taurat. Ya, masih menggunakan hukum Taurat. Tetapi bagi kita tidak perlu lagi membawa korban domba, burung pekukur atau lembu untuk korban penghapus dosa. Biasanya tekukur untuk orang miskin. Ya, kalau orang kaya korbannya lembu. Ya, lembu. Orang yang sedang ya domba. Tetapi saudaraku, Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun lalu adalah untuk menggenapi semua jenis korban-korban pada perjanjian lama. Maka Yesus, itu sebabnya Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir di kandang domba. Sebab dia nanti dijuluki anak domba. Anak domba Allah. Seperti yang kita baca tadi, ya. Yesus di sini anak domba. Ya. Dalam perjanjian baru, begitu Yesus dibaptis oleh Yohanes, ya, oleh Yohanes, lalu dikira Yohanes ini adalah Mesias. Ya, dikira dia adalah Mesias. Apakah engkau yang akan datang itu? Oh, bukan. Apakah engkau Mesias? Oh, bukan. Lalu siapakah engkau? Aku adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Tapi dia yang berdiri di tengah-tengah kamu, kamu tidak mengenal dia. Dan dia berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Mari, Yohanes pasal yang pertama, perhatikan. Ya. Injil Yohanes pasal yang pertama, boleh ayat 29, perhatikan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa apa? Dunia. Ya, dosa dunia. Jadi dunia ini telah berdosa. Ya, berdosa. Pernah kita berbuat dosa? Tadi berbuat dosa? Tadi ada berbuat dosa? Kemarin? Berbuat ya? Betul nggak? Mata saja bisa salah, ya kan? Lihat duit orang, aduh, kalau bisa duit itu jadi milikku. Padahal Alkitab mengatakan jangan lihat istri orang bisa begitu, suami orang juga begitu. Kalau bisa, padahal Alkitab mengatakan jangan memang manusia ini banyak dosa, ya.
Itu sebabnya dibutuhkan namanya korban penghapus dosa. Dan korban itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus. Jadi banyak orang, katakanlah mungkin penguasa. Penguasa itu mungkin bisa raja, bisa apalah jabatan, ya, penguasa. Ya. Yesus juga adalah penguasa, raja di atas segala raja. Tapi kalau kita melihat modelnya Tuhan Yesus berbeda dengan semua penguasa dunia ini. Berbeda. Kalau Yesus tampil, dia tampil itu sama seperti anak domba yang lemah lembut. Amin. Yang lemah lembut. Injil Matius itu menampilkan Yesus sebagai raja, tapi tetap penampilannya rendah hati dan lemah lembut. Ya, kalau Yesus kan ditampilkan dalam Injil Matius sebagai raja. Ya, kalau dalam Injil Markus sebagai hamba, dalam Injil Lukas sebagai anak manusia, dalam Injil Yohanes sebagai anak Allah. Tapi dalam Injil Matius, Yesus tampil sebagai raja yang lemah lembut. Amin. Nah, biarlah kita mencontoh Tuhan Yesus. Makin diberkati, makin banyak duitnya, makin tinggi kedudukannya, makin ramah, makin lemah lembut. Amin. Amin. Manusia biasanya makin apa? Makin sombong. Makin banyak duitnya makin apa? Sombong. Makin tinggi kedudukannya makin apa? Makin tinggi pangkatnya bagaimana? Sombong. Yang paling lucu udah gak punya apa-apa, sombong lagi. Sudah gak punya apa-apa, sombong. Bagaimana orang ini kalau tinggi kedudukannya, orang kaya, miskin aja sombong. Di sini mah nggak ada, ya. Di sini tidak ada, itu mah di sono, itu mah ya, di sono. Atau di sini nggak ada bedanya. Ya, coba Matius 11 ayat 28, perhatikan. Ini Yesus raja tapi lemah lembut, ya, perhatikan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, mari padaku semua orang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita merasa beban kita berat, terutama masa pandemi ini, jangan lari kepada manusia, jangan lari kepada saudara, nanti saudara kecewa. Saya pergilah ke paman saya itu, pergilah ke teman saya itu. Ya, saya dulu yang membuat dia jadi maju. Ya, datang saudara ke sana, begitu saudara pakai sandal capit, dilihat, bagaimana pintunya dibuka? Sandal capit. Diketok pintunya bagaimana? Nggak dibuka. Tapi kalau bawa mobil datang, langsung dibuka. Ya, begitulah. Ya. Manusia itu begitu, ya. Ya, terus perhatikan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Yesus itu lemah lembut dan apa? Rendah hati. Ya. Kita harus belajar seperti Yesus, lemah lembut dan rendah. Belajar seperti siapa? Jadi orang apa? Jadi orang apa? Amin. Dan rendah hati. Ya. Air mengalir ke tempat yang tinggi itu rendah. Rendah. Ya. Air itu Roh Kudus, firman Tuhan, kasih Allah. Apa air?
firman Tuhan, Roh Kudus dan kasih. Kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan, dipenuhi dengan kasih Allah, belajarlah menjadi orang yang rendah hati. Amin. Begitu saudara rendah hati, disitulah mengalir berkat Tuhan padamu. Mujizat pasti terjadi. Pasti terjadi. Hari ini ubah hidupmu yang tinggi, yang sombong, mengambil hati seperti Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Pasti mujizat terjadi padamu. Pasti ada mujizat. Ya, pertolongan pasti ada. Ya, terus sudah perhatikan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, jiwamu akan mendapat ketenangan. Terus Bapuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. ya, Tuhan itu mau memberikan kepada kita pertolongan. Dia anak domba Allah yang lemah lembut dan rendah hati. Bukan itu saja, dia juga mau berkorban. Bukan kita yang dikorbankan. Kalau setan, dia mengorbankan manusia. Setan tidak pernah berkorban untukmu. Walaupun mungkin engkau seperti diberkati menyembah setan, tapi satu kali kau akan menyesal bahwa satu kali engkau akan dikorbankan oleh dia. Tidak pernah setan berkorban pada manusia. Manusia yang dikorbankan oleh dia. Makanya banyak nanti orang di neraka. Itulah korban penyembahan kepada roh-roh jahat, kepada setan-setan. Ya, kalau Yesus beda. Ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Ya, dosa kita dia mau hapus, dia mau tanggung. Dia mau hapus, dia mau tanggung. Dan bukan itu saja, segala beban hidup kita bisa kita bawa padanya, dan dia akan menyelesaikan. Jangan ragu datang pada Tuhan. Jangan. Ya, kita ini datang pada Tuhan ya dengan banyak masalah kehidupan, beban hidup kita. Ya, sangat banyak. Tuhan tahu kita sekarang hidup di zaman akhir. Masa pandemi ini masa yang sulit. Masa yang sulit. Mau yang kaya tadinya ya sudah banyak yang kolab. Ya, usahanya sudah mulai merosot. Ada yang sampai gulung tikar. Ya, yang punya piutang nggak bisa ditarik. Yang punya utang nggak bisa bayar. Zaman sekarang. Ya, punya uang tapi nggak bisa datang, nggak mampu dia bayar. Ya. Punya utang juga nggak bisa bayar, punya piutang nggak bisa ditarik, punya utang nggak bisa dibayar. Mana lebih berat saudara? Punya duit tapi nggak bisa datang, punya utang nggak bisa bayar. Pilih mana saudara? Hei, halo. Pilih mana saudara? Punya uang dipinjamkan tapi tidak bisa dikembalikan. Dia nggak bisa, kapanpun nggak bisa kembalikan. Atau saudara punya utang tapi nggak mampu bayar. Pilih mana saudara? Bingung nggak? Bingung nggak? Di sana uangku, di sana uangku, tapi nggak bisa, nggak bisa datang. Nah itu di zaman sekarang, zaman korong. Ya, makanya kalau sekarang kita masih bisa beribadah, walaupun makan sederhana, bersyukurlah, amin. Diberi kesehatan, dilindungi, bersyukur, ya, amin. Bersyukur, ya. Masa pandemi ini kita diberi kesehatan, diberi, ya masih bisa berteduh, ya, kita bersyukur, ya. Nah, puji Tuhan. Jadi kita ini ya di tengah pandemi, ya ibadah kita juga di tengah pandemi, ya.
Kita mendengarkan tadi firman Tuhan, Yesus anak domba. Anak domba. Anak domba yang disembelih, yang sudah berkorban bagi kita. Ya, yang sudah berkorban. Jadi dia tidak membuka mulut, dia tidak berteriak. Kalau kita dicubit saja sudah kita balas, ya kan? Ya cubit mah, kalau cubit sayang mah apa-apa. Ya, jangankan dicubit saudara. Sedikit aja dikata-kata kita, hei, nggak tuh siapa lu? Nah, ya kan? Sehingga kita apa namanya itu? Ya, diselintir orang sudah kita kejar itu orang. Ya. Beda dengan Tuhan Yesus. Mari Yesaya sedikit-sedikit ya. Yesaya 53, perhatikan. Yesaya 53 ayat. Ya. Ya, boleh. Ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang. Ia dihina dan dihindari orang. Saudara belum pernah dihindari orang. Yesus itu dihindari orang. Orang menjauh dari dia. Terus perhatikan. Seorang yang penuh kesengsaraan. Seorang yang penuh kesengsaraan sejak dari lahir di kandang domba. Ya, seorang yang penuh kesengsaraan. Terus, dan yang biasa menderita kesakitan. sudah biasa menderita kesakitan, dicaci di daerah sendiri, dia di Nazaret aja dicari dia untuk ditangkap, dilemparkan dari tebing gunung itu. Bayangkan saudara, tapi dia tetap ramah, tetap dia lemah lembut, tidak membuka mulutnya. Terus ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. itu karena dosanya itu orang jahat dia itu, makanya disalib dia. Bukan, tersalib itu, dicambuk itu adalah karena dosa kita, kejahatan kita. Terus perhatikan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Luka-lukanya, bilur-bilurnya adalah obat yang paling mujarab untuk semua penyakit. Amin. Untuk semua penyakit. Bilur-bilur Tuhan ajaib. Ya, kalau ada di antara saudara mungkin sudah berobat ke sana kemari, ya belum ada obat yang cocok, yang pas, mungkin semakin parah. Hari ini dengarkan firman Tuhan. Bilur-bilur Tuhan yang disediakan bagimu untuk menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Segala penyakitmu, bilur-bilurnya itu ajaib, tidak pernah gagal menyembuhkan penyakit. Apapun penyakitnya, bilur-bilur Tuhan itu ajaib. Amin. Ya, terus Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. ya. Jadi semua kejahatan manusia ditimpakan kepada Yesus, ditanggung oleh dia. Itu sebabnya penderitaannya sangat berat. Sangat berat. Ya. Orang menggambarkan
Yesus ketika dia mau disalib, memikul kayu salib yang kasar, sering dia tertatih-tatih, jatuh bangun, ya, Alkitab mengatakan rupanya tidak seperti manusia lagi, ya. Jadi cambuk kalau menurut hukum Roma itu dibungkukkan, dia diikat, dibungkukkan, lalu diambil cambuk yang ujungnya itu ada paku-paku besi, dibungkukkan. Makanya pemazmur mengatakan, di atas punggungku orang membaca, seperti sawah yang dibajak di lukut, ya, kulitnya itu menganga, hancur seluruh tubuh. Nah, mengalirlah darah dari sana, darah pengampunan, dan bilur-bilurnya inilah yang menyembuhkan semua penyakit manusia. Asal percaya, dia sanggup menyembuhkan, ya. Jadi jangan sampai berputus asa, ya. Jangan sampai apa? Berputus asa. Kalau sudah sempat berputus asa, ya. Pernah saudara putus asa? Pernah? Pernah. Aduh, udah gak ada lagi jalan keluar. Inilah mungkin awal kehancuran, ya. Putus asa, tidak ada lagi pengharapan, hopeless, tidak ada pengharapan. Israel juga begitu dulu. Selama 400 tahun mereka diperbudak di Mesir. Alkitab mengatakan Israel itu sampai berputus asa. Sampai berputus asa. Karena sudah terlalu lama perbudakan. Tapi toh datang juga pengharapan. Akhirnya mereka dibebaskan oleh anak domba Paskah. Dibebaskan. Anak domba Paskah inilah Tuhan Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Dia bukan hanya mengampuni, tapi juga membebaskan kita dari semua permasalahan hidup yang kita hadapi, ya. Permasalahan hidup yang kita hadapi, dia juga menyelesaikan. Makanya waktu Yesus disalib, ada banyak seruan Tuhan. Ada banyak seruan Tuhan. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Dan dia berkata, aku haus. Dan dia juga berkata, ya, hari ini aku akan tinggal dengan engkau di Firdaus. Kepada orang yang mati di sebelah kanan tersalib karena dosa. Hari ini aku akan tinggal dengan engkau di Firdaus. Ada banyak seruan Tuhan di atas kayu salib, ya. Dan salah satu lagi, setelah dia mengucapkan itu, dia menundukkan kepala. Dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Setelah itu dia menundukkan kepala, dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Setelah itu dia mati. Sebab semua sudah selesai, ya, sudah apa? Selesai. Jadi beban hidup kita itulah yang dia selesaikan. Makanya dia berkata, satu titik atau satu iota dari hukum Taurat tidak akan ada yang ditiadakan. Semua harus digenapi.
Semua harus digenapi. Dan Yesus menggenapinya sampai titiknya. Digenapi semua hukum Taurat. Dan dia berkata, sudah selesai. Dia menggenapinya sampai titik darah yang terakhir. Amin. Sampai titik darah yang terakhir. Dia menggenapinya. Dia berkata, sudah selesai. Kalau kita mengerti hal ini, hati kita lega sekarang. Tuhan menyelesaikan. Ingatlah, pemberitaan firman ini adalah pemberitaan yang disertai dengan mujizat dan kuasa Allah. Amin. Mujizat dan kuasa Allah. Yesus berkata, pergi kamu kabarkan Injil. Siapa yang percaya akan selamat. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mari, bagian-bagian terakhir. Markus 16, perhatikan. Kalau kita orang percaya, tanda ini akan menyertai. Ayat 14, perhatikan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ya, ini dia mati, setelah 3 hari dia bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada 11 murid yang tersisa dari 12 rasul terus. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ya, terus. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Terus Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. kabarkan Injil kepada segala makhluk, semua orang. Terus Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. percaya dan dibaptis. Yang belum dibaptis ada di sini? Ada? Ya, kalau belum dibaptis ya nanti akan ada baptisan, tapi ditatar dulu, ada pengertian, dikasih apa tidak baptisan air. Ya. Nanti udah tahu di baptis. Maksudnya baptisan air itu, ya. Nah, latar belakangnya nanti tahu. Ya, terus perhatikan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Amin. Peganglah firman ini. Apa itu? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mengusir apa? Setan. Amin. Amin. Dengan apa? Nama Tuhan. Kalau dulu kita belum mengerti, belum hus gitu. Ya, hus. Ya, ada orang sakit kesurupan hus. Ya, nggak mampat. Harus diusir dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. ya, walaupun minum racun maut. Tapi bukan berarti ada situ nanti racun diminumin. Ya. Coba dulu ya, jangan-jangan saya ini jadi sakti nanti. Ya, bukan. Kalau umpamanya saudara diberi racun, nggak apa-apa. Ya, saudara tidak tahu itu racun. Ya, minum nggak apa-apa kata Alkitab. Ya, amin. Nah, jadi sampai nanti tidak ada yang membahayakan hidup kita. Ya, firman Allah mengatakan tidak ada yang membahayakan hidupmu. Amin. Saya ulangi lagi, tidak ada yang membahayakan hidupmu, termasuk corona. Amin. Kalau tidak ada berarti semua tidak ada yang membahayakan. Dijamin, ya, Tuhan memberi garansi jaminan. Tidak ada yang membahayakan hidupmu. Terus Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. ya, terus
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Baca sama-sama terakhir tadi. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Firman itu diteguhkan dengan tanda-tanda yang menyertai. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita punya Yesus anak domba Allah yang berkorban bagi kita. Dia memberikan kepada kita perlindungan yang sempurna. Mari kita mau datang pada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kusembah. Engkaulah Tuhan yang kusembah. Domba. Nanti yang melayani perjamuan suci bisa ke depan. Yang berlayar membukakan semua rahasia firman. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Bubuhkan berkat-Mu pada air dan anggur, sehingga bukan anggur dan roti biasa, tetapi ini adalah wujud dari korban-Mu. Itulah tubuh dan darah-Mu yang bisa menyembuhkan kami, menguatkan kami, dan melakukan mujizat kepada kami. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan, rohani yang mati dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerimanya. Silakan dibagikan. Lembut kita nyanyikan dari atas. Kau anak domba. Yang berlayar membukakan semua rahasia firman. Kau telah
nyanyinya. Kau telah menjadikan hidup kami ini Menjadi imam Tuhanku, penebus hidupku. Penebus hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala kekurangan dan salah. Setelah kita minta ampun, kita mau makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Mari kita angkat tangan sejenak, kita menyembah Tuhan dan bersyukur. Bersyukur buat segala kebaikan, bersyukur buat mujizat-mujizat yang sudah kita terima, perlindungan dan yang akan kita terima. Mari segala pergumulanmu, segala susah, segala penderitaan, segala beban hidupmu, bawalah pada Tuhan. Angkatlah hatimu, angkat tanganmu. Ketika kita mengangkat Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan, kita angkat hati dan tangan kita, maka Tuhan akan turun tangan membela kita. Seperti Musa, dia mengangkat tangan, maka terbuka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami mengangkat tangan kami, hati kami, Tuhan akan menolong kami dalam beban yang berat, kesulitan yang kami hadapi. Kami bawa padamu Tuhan. Tolonglah anak-anakmu satu persatu, dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini. Lawatlah mereka Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lawat mereka, tolong mereka. Yang sakit sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah kehilangan pegangan hari ini, Tuhan lawat mereka. Tuhan memberi kedamaian, sukacita, selamat dari Tuhan. Proteksi perlindungan yang sempurna menyertai engkau dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan melindungi engkau, melindungi masa depanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, orang tuamu, anakmu, cucumu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjaga engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat mujizat dari Tuhan. Haleluya, amin. Mari silakan dulu kita jalankan sekali persembahan. Ya, kita angkat nyanyian Soteria. Nyanyikan dengan iman. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari, Yesus menanggung. Hari demi hari. Hari demi hari, Yesus menanggung. Memikul menanggung kita, segala kebutuhan kita Dia tanggung hari demi hari. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Sebagai waktu jemaat Sabtu ibadah remaja muda online, Minggu kita ibadah 7.30 di sini di Permata 10.30, Selasa kita doa 2 puasa. Hari Rabu kita kembali kumpul ibadah PA. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat, baik Ibu Lydia dan juga ibunya, juga Mama Bella, juga Opu kembar, ya, 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 Karen, ya, Karen. Ada lagi, Jessica, ya. Jessica, siapa lagi? Ya, mudah-mudahan sehat semua. Ya, kita tutup dalam doa. Haleluya. Kami berdoa buat mereka yang sedang sakit. Baik Jessica, Opu kembar, Ibu Lydia, juga mamanya, juga Tuhan tolong anak-anakmu yang lain Tuhan yang tidak sempat hamba sebut, dan biarlah Tuhan kiranya melawat mereka. Kami juga berdoa buat Hendrik, Tuhan tolong supaya Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan dia. Biarlah bilur-bilurmu menyembuhkan segala sakit penyakit. Pak Siswanto juga Tuhan tolong supaya dia mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan.
Dan kami yakin doa orang benar besar kuasanya. Kami saling mendoakan sesuai dengan firman-Mu. Dan ketika kami berdoa, doa permohonan kami naik ke hadapan-Mu. Dan tangan-Mu terulur bagi mereka yang sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Kuasa Roh Kudus memberi kekuatan padamu. Biarlah engkau sehat kembali dan bisa melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati keluarga di sini yang sudah menyediakan tempat yang indah bagi nama-Mu. Ibu Susan, anak mantu, cucu, berkati masyarakat setempat di sini juga, Pak RT, RW, Lurah, Camat, Muspika kami, begitu juga Pak Wali Kota kami Bandung, berkati gubernur kami, juga berkati presiden kami dengan wakilnya, berkati DPR di tingkat 2, tingkat 1 DPR pusat, MPR berkati. Tuhan berkati semua lembaga-lembaga tinggi negara kami, TNI juga Polri, berkati semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah damai sejahtera menyertai kami dan beri kemampuan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk bisa mengatasi semua permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.